pertama, menujukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak diragukan lagi bahwasanya menunjukkan peribadatan hanya kepadanya merupakan adab yang teragung, ya, adab yang teragung kepada Allah taala. Ini juga merupakan buah dari apa? Buah dari keimanannya kepada Allah taala. Jadi ketika seseorang menunjukkan, ya, artinya niat dalam ibadahnya hanya Allah taala, ini menunjukkan apa? Menunjukkan buah dari iman dia kepada Allah, menunjukkan kesempurnaan imannya kepada Allah. Dan juga itu adalah buah dari ma'rifah, ya, kepada Allah taala. Apa maksud ma'rifah? Ya, maksudnya adalah buah dari pengenalannya kepada Allah. Jadi orang yang sudah mengenal Allah, maka pasti dia ketika beribadah itu menunjukkan ibadahnya hanya untuk Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah taala dengan sempurna, bisa jadi dia ketika beribadah tidak menunjukkan ibadahnya hanya kepada Allah. Dan juga disebutkan apa? Yang menunjukkan ibadah kepada Allah itu adalah buah dari iman kepada rububiyahnya Allah. Apa maksudnya? Ya, buah dari iman kepada rububiyahnya Allah itu maksudnya, ya, kita mengetahui makna rububiyah itu diantaranya, ya, kita meyakini bahwa yang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah Allah, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki kepada hamba-hamba itu adalah Allah taala. Jadi buah dari iman kita kepada rububiyahnya Allah taala adalah apa? Menunjukkan ibadah kita hanya kepada Allah. Dan juga buah dari apa? Buah dari iman kita kepada nama dan sifat-sifat Allah taala, atau kita kenal dengan Asmaul Husna. Jadi orang yang sudah beriman kepada Asmaul Husna mustahil gitu. Mustahil dia menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Ya, dia tahu Ar-Razzaq misalnya kan, ada nama Allah Ar-Razzaq kan? Ya, maka tidak mungkin dia meminta kepada selain Allah. Ya. Al-Ghaffar misalnya, yang Maha Pengampun, maka dia tidak mungkin minta ampun kepada selain Allah, dan seterusnya. Jadi orang yang sudah mengimani nama dan sifat-sifat Allah dengan sempurna, maka pasti dia akan menunjukkan ibadahnya hanya kepada Allah. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, di sini juga disebutkan pengkhususan ibadah hanya kepadanya semata. Kenapa? Karena dialah pemilik, ya, dialah pengatur dan dialah penguasa. Dialah yang telah menciptakan segenap makhluk dan melimpahkan rezeki kepada mereka. Tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak ada alasan, ya, bagi kita untuk tidak menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah. Karena memang Allah yang ciptain kita gitu. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Kenapa kita harus beribadah kepada selain Allah gitu, ya. Tapi orang-orang yang, ya, tidak memiliki iman yang sempurna, maka bisa jadi ketika beribadah dia beribadah kepada yang lain gitu, ya. Dia tidak sadar bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah semata. Atau ada juga orang yang yakin gitu, yang disembah adalah Allah, tapi di saat yang sama dia menggunakan cara-cara yang salah. Jadi antaranya misalnya apa? Seperti orang musyrik dulu kan, orang musyrik dulu ketika menyembah Allah taala mengambil wasilah-wasilah gitu. Ya, seperti kita kenal di dalam sejarah Islam sebelum Fatuh Mekah itu, ketika ditanya kepada orang musyrik, kenapa kalian menyembah patung-patung itu? Nah, kata mereka, kami tidak menyembah patung itu, tetapi apa? Kami gunakan patung itu, ya, kalau bahasa Allah, ya, liuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Nah, oleh karena itu, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya dialah zat yang berhak untuk disembah. Tidak boleh memalingkan satu bentuk ibadah pun kepada selain Allah. Siapapun dia, baik malaikat yang di dekatnya, ya, seorang nabi yang diutus, wali yang soleh, ya, batu, pohon, bintang, dan yang lainnya, tidak boleh ada satupun yang memalingkan, ya, ibadahnya kecuali hanya kepada Allah. Jadi nggak boleh pakai wasilah-wasilah yang salah. Seperti apa? Seperti orang-orang musyrik dulu. Nah, disebutkan juga di sini penjelasan yang sudah kita bacakan menjelaskan apa? Batilnya perbuatan sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, ya,
dari para penyembah kubur. Nah, jadi di sini mengkonfirmasi kepada kita apa Pak? Mengkonfirmasi kepada kita ada orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, tapi di saat yang sama dia menyembah apa Pak? Menyembah kubur. Ya, ada nggak yang menyembah kubur? Kalau sekarang orang banyak percaya. Kalau dulu mungkin orang nggak percaya ada penyembah kubur ya. Kalau dulu mungkin baca kitab dengar saja. Kalau sekarang kan ada media yang terekam di situ, terekam, dan kita bisa melihat bagaimana kuburan dihias dan kemudian ada orang sujud di situ, ada orang ruku di situ, ya. Maka di sini disebutkan oleh penulis kitabnya apa? Penjelasan yang sudah kita bacakan tadi menjelaskan batilnya perbuatan mereka itu. Ya. Mereka menisbatkan dirinya kepada Islam, ya. Tapi mereka di saat yang sama apa? Menyembah kubur, menyembah tempat-tempat keramat dan kuburan orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang itu mengharapkan dari mereka apa? Untuk mendatangkan manfaat. Jadi mereka mengharapkan dari kuburan itu, ya, mendatangkan manfaat, menolak kemudaratan. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, disebutkan juga, ya, orang-orang yang mengharapkan dari mereka untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, serta mengabulkan berbagai macam hajat mereka, ya. Padahal orang mati yang berada di kubur tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat bagi diri mereka sendiri. Jadi bagi diri mereka sendiri saja mereka tidak bisa apa? Tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat. Kalau malaikat lagi nabok dia atas perintah Allah, ya nggak bisa kan? Stop gitu kata mereka, nggak bisa gitu ya. Apalagi disebutkan di sini apalagi bagi orang lain. Jadi bagi diri sendiri tidak bisa mendatangkan manfaat, apalagi bagi orang lain. Ini merupakan kesyirikan yang sangat besar kepada Allah. Sangat disayangkan musibah ini telah merata di seluruh negeri kaum muslimin, sehingga kedustaan dan khurafat merupakan perkara yang tidak dapat dipungkiri, ya. Tentu ya disebutkan oleh beliau di sini, di balik kedok inilah harta manusia dimakan secara batil dan kemungkaran merajalela. La haula wala quwata illa billah. Ya iyalah, kita lihat kadang-kadang kalau mau masuk kuburan yang rame-rame itu biasanya di pintu masuknya ada apa Pak? Ada kotak gitu kan? Ya. Dan kotak apa namanya itu? Ada yang pernah ke tempat-tempat keramat gitu? Pernah Pak ya? Tapi sekarang sudah tidak ya. Ya, jadi kemudian apa di situ? Ya bahkan ada yang pakai tiket gitu kan? Pakai tiket masuk gitu ya. Ya, artinya apa? Artinya ini adalah kedok untuk mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan. Ya, dan itu merupakan apa? Merupakan satu hal yang merugikan umat Islam secara keseluruhan. Maka disebutkan di sini, celakalah orang yang telah dikotori oleh akalnya yang sakit hingga meyakini bahwa makhluk ini memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan mudarat. Jadi kalau ada orang yang meyakini ada makhluk Allah gitu, ada makhluk Allah baik yang sudah dikubur tadi, ya, soleh dia misalnya, dia meyakini bisa mendatangkan manfaat dan juga bisa, ya, menghilangkan mudarat, maka itu adalah orang-orang yang celaka dengan akal mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akal yang telah diberikan oleh Allah kepada kita jangan sampai apa? Jangan sampai kita kotori dengan hal-hal yang seperti itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman apa, Pak? Untuk menguatkan apa yang dikatakan oleh penulis kitab ini, innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Apa kata Allah? Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, kata Allah. Innama ta'buduna min dunillah awthana. Jadi apapun yang kalian sembah selain Allah Ta'ala, apapun yang kalian sembah selain Allah Ta'ala, apa kata Allah? Awthana. Itu adalah berhala. Jadi jangan pikir berhala itu cuma patung, Pak. Ya, kalau orang musyrik dulu berhalanya apa? Patung. Kalau sekarang ada nggak yang disembah selain Allah? Ada yang disembah tadi disebutkan kuburan kan? Ya, berarti kuburan itu berhala bukan?
Berhala. Karena kata Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 17 ini, innama ta'buduna min dunillah authana. Innama ta'buduna min dunillah, apa-apa yang kalian sembah selain Allah itu apa? Authana, itu berhala. Jadi makanya jangan sampai menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Itu adab yang pertama kepada Allah. Menunjukkan ibadah kita hanya kepada Allah. Kalau ada yang dituju kepada selain Allah, itu adalah authana kata Allah. Apa arti authana, Pak? Berhala. Jadi apapun yang disembah selain Allah itu berhala. Jadi jangan berpikir berhala itu cuma bentuknya patung. Tapi bisa juga hari ini bukan patung bentuknya. Apa, Pak? Ya, selain patung. Pokoknya intinya semua yang disembah selain Allah itu berhala, kata Allah Ta'ala. Wa takhluquna ifka, dan kalian membuat kebohongan, kata Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang membuat sembahan selain Allah itu di saat yang sama mereka membuat kebohongan. Makanya tadi ada yang tujuannya ingin dapat apa, Pak? Ingin dapat keuntungan kan? Bahkan sengaja kuburan yang gak jelas dihias kemudian didatangi orang. Karena didatangi orang akhirnya dapat apa, Pak? Dapat duit. Nah, maka kata Allah di sini apa? Wa takhluquna ifka, kalian menciptakan apa? Kebohongan. Ya, ada kadang-kadang kita lagi jalan di pinggir jalan, ada apa, Pak? Ada kotak gitu kan? Ya, akhirnya semua orang mampir sebentar di situ, kasih apa, Pak? Kasih duit gitu. Kalau enggak ngasih duit, nanti dikatakan oleh orang-orang di situ apa? Kalau lewat di sini enggak kasih duit celaka katanya. Serem enggak? Serem, Pak, serem. Karena meyakini ada yang lain yang bisa mendatangkan mudarat, berarti apa? Syirik. Karena enggak boleh meyakini ada makhluk yang bisa mendatangkan apa? Mudarat. Ya. Makanya tadi sudah dibacakan ya. Celakalah orang yang telah dikotori oleh akalnya yang sakit, sehingga meyakini bahwa makhluk memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan mudarat. Jadi kalau ada orang yang meyakini makhluk ada yang bisa mendatangkan manfaat dan memberikan mudarat, berarti apa, Pak? Itu syirik yang besar. Makanya nggak boleh. Hati-hati ya. Dan kemudian apa kata Allah lanjutannya? Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Kadang-kadang memang orang yang menyembah selain Allah itu datang ke kuburan itu dan lain sebagainya, datang ke bawah pohon, datang ke laut ya, ngasih sesuatu ke laut, biasanya minta apa, Pak? Minta rezeki. Biasanya minta rezeki. Karena nggak jauh-jauh. Orang yang mau banyak rezeki biasanya nyari apa, Pak? Bahkan ada pejabat di saat pemilu gitu kan. Ya, ini pejabat gitu loh. Ya, mau jadi anggota DPR misalnya yang kedua kali atau yang ketiga kali, maka dia mintanya ke siapa? Berarti minta rezeki juga kan? Ya, maka kata Allah di sini, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tak mampu memberikan rezeki kepadamu, Pak. Ya, jadi jangan sampai ya datang ke kuburan, sujud, cium, ruku ke kuburan, ya, sembah kuburan, ya, untuk mencari rezeki. Kalau di film-film itu ada kan yang datang ke buah pohon ya, ke buah pohon besar, ya, film anak-anak biasanya. Dia bawa sesajen, Pak ya. Dia bawa sesajen, habis itu setelah dia meletakkan sesajen, dia katakan, "Wahai Mbah, aku mau ini dan mau ini." Ada film yang kemudian ada anak nakal ya. Anak nakal kemudian apa? Bersembunyi di belakang pohon. Ya, kamu minta apa? Aku akan penuhi, tapi besok bawa ayam yang lebih besar ya, katanya gitu. Ternyata suara siapa, Pak? Suara anak nakal tadi ya. Jadi mereka meyakini pohon itu bisa memberikan manfaat dan bisa menghilangkan mudarat. Maka Allah di sini menekankan innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Ya. Apa-apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala, dia tidak memiliki rezeki untuk kalian. La yamlikuna lakum rizqa. Maka kata Allah apa? Fabtaghu 'indallahi rizq. Ya, fabtaghu 'indallahi ar-rizqa.
mintalah kepada Allah saja rezeki itu, Pak. Ya, kalau hari ini ada yang bersurban tapi masih yakin kalau enggak ngasih kepala kebo ke laut, nanti lautnya jadi kurang apa, Pak? Kurang hasil tangkapan. Ya, ini saya heran juga ini. Ya, kenapa ya menisbatkan dirinya kepada Islam, menjadi muslim tapi melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Kalau tidak memberikan itu apa? Rezekinya jadi kurang. Maka tiap tahun apa, Pak? Tiap tahun kasih apa namanya itu? Sedekah untuk siapa? Untuk penjaga laut gitu. Ya. Serem enggak, Pak? Padahal ini zaman modern, Pak ya. Ya, kalau ada orang seperti itu, Bapak undang ke Masjid Babu Taubah, kita baca kitab adab ya yang sesuai dengan ya Quran dan Sunnah ya. Artinya apa? Sikap, perbuatan ya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak boleh ada sikap, ada perbuatan, ada perkataan yang berbeda dengan ketentuan Allah dan Rasul. Dan kemudian apa kata Allah? Wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Ya, di sini kata Allah Ta'ala, dan sembahlah dia. Artinya apa? Tidak boleh sembah yang lain. Washkuru lahu, bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, orang yang mengetahui ini pasti dia menunjukkan ya ibadahnya, ya sujudnya, rukunya hanya kepada, penyembahannya, pengorbanannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kemudian ditegaskan lagi di dalam surat Fatir, Pak, ayat 13 dan 14. Di akhir surat Fatir ayat 13 Allah katakan, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Apa artinya, Pak? Tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jadi kalau ada orang yang menyembah selain Allah tujuannya ingin dapat rezeki, itu berarti apa? Dia sedang menjadi orang yang bodoh sekali. Karena kata Allah, yang kalian seru, yang kalian minta selain Allah Ta'ala, ma yamlikuna min qitmir, dia itu yang kalian sembah itu tak memiliki apa-apa walaupun setipis apa? Setipis kulit ari. Jadi nggak ada yang punya selain Allah, Pak. Tapi heran juga saya, berbes-bes orang datang ke suatu tempat untuk dapat apa? Tambahan rezeki ya. Nah, ini musibah, Pak, musibah. Makanya tadi disebutkan di awal tadi apa, Pak? Sangat disayangkan musibah ini telah merata di seluruh negeri kaum muslimin. Ya, telah merata di seluruh negeri kaum muslimin. Maka inilah di antara sebab kaum muslimin itu lemah. Kaum muslimin itu lemah karena apa? Nggak yakin lagi yang memiliki segala sesuatunya Allah. Ada yang meyakini selain Allah yang memiliki apa? Memiliki sesuatu yang bermanfaat untuknya dan memiliki sesuatu yang bisa menghilangkan mudarat untuknya. Maka mereka datang ke tempat itu. Ya. Dan Allah di sini mengatakan, mengingatkan kita, walladzina tad'una min dunihi, yang kalian seru selain Allah Ta'ala, ma yamlikuna min qitmir, mereka itu tak memiliki sesuatu apapun walaupun setipis apa tadi? Kulit ari. Dan kemudian Allah di sini melanjutkan di ayat 14-nya dalam surat Fatir apa? In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Ya, jika kamu menyuruh mereka tidak mendengar seruanmu. Jadi lucu juga ya kalau ada orang minta ke kuburan, minta ke pohon besar tadi ya. Apa kata Allah? Kalau kamu seru mereka, kamu minta kepada mereka, apa kata Allah? La yasma'u du'aakum. Mereka tak mendengar permintaan kalian, tak mendengar gitu. Ya, atau jangan-jangan di antara kita ada juga yang masih ragu, jangan-jangan didengar ya, gitu ya. Ya kan? Kalau nggak didengar, masa mereka minta terus? Ya kan? Nah, ini menguatkan kita, Pak, menguatkan kita. Allah pastikan apa yang diminta, diseru kepada selain Allah itu, yang diseru itu tak mendengar. Tak mendengar. Dan kemudian ditekankan lagi, walau sami'u, kalaupun mereka mendengar, mungkin ada yang meyakini kan, mungkin yang di kuburan masih hidup kan ruhnya ada di situ kan, ya ada yang meyakini seperti itu kan, kadang-kadang pulang, kadang-kadang pergi kan, ya
Karena ada juga orang muslim seperti itu kan, makanya sampai ada kegiatan-kegiatan buat apa namanya, buat hari-hari menjemput apa namanya itu, menjemput ruh. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Hari ini ruh pulang, ya, besok pergi lagi gitu. Nah, ketika pulang ruh itu disiapkan apa, Pak? Nah, dia disiapkan makanan enak, gitu kan? Benar nggak? Ya, berarti apa? Berarti kalau dia datang dan dia pergi, berarti mendengar kan? Nah, keyakinannya begitu. Maka kata Allah, walau sami'u, kalaupun mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak menjawab doa-doa kalian. Ya, mastajabu lakum. Jadi kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan. Artinya apa? Tidak dapat menjawab apa? Permintaan kalian. Jadi kalau ada orang hari ini kadang-kadang memang setelah minta ke kuburan memang dapat gitu. Itu kenapa, Pak? Ada kan? Datang sekali permintaannya langsung terkabulkan itu. Ustadz bilang nggak dipenuhi, Allah bilang nggak dipenuhi, tapi pas saya minta, saya langsung. Ya, yang tadinya nggak menang-menang di pilkada, ya, di pilpres nggak menang-menang, pas datang ke situ menang gitu kan? Padahal kata Allah, Pak, mereka tak bisa memperkenankan permintaan mereka. Nah, ketika itu terjadi, kenapa, Pak? Kenapa kira-kira? Apa, Pak? Istidraj. Kalau saya mengatakan itu adalah permainan syaitan, Pak. Ya, permainan syaitan tentu atas kehendak Allah. Makanya pernah kan ketika dulu kita dengar kisah di Sungai Nil itu kan, ya, disebutkan di dalam kitab para ulama, Sungai Nil itu kan dulu pernah kering kan, pernah airnya debitnya kurang gitu. Gara-gara siapa? Gara-gara Amr bin As ketika beliau diangkat menjadi pemimpin Mesir, ya, gubernur di Mesir, ya, oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah ketika itu. Maka tiba-tiba Amr bin As itu melarang apa? Penduduk Mesir yang setiap tahunnya itu memberikan sesajen, memberikan tumbal seorang gadis cantik katanya. Jadi setiap tahunnya ngasih itu. Maka begitu Amr bin As menjadi gubernur di situ, melarangnya. Maka apa yang terjadi, Pak? Airnya debitnya turun gitu. Ya. Kenapa bisa, Pak? Kenapa bisa gitu kan? Nah, itu kehendak Allah. Ya, tentunya ya dipermainkan oleh syaitan. Jadi yang minta tumbal itu kan syaitan, Pak, syaitan. Nah, ketika seseorang kemudian menghalangi, artinya tidak diberikan seperti biasa, bisa jadi. Ya, dicoba iman kita gitu. Apakah kita teguh atau tidak. Makanya ketika ada orang pergi minta kepada selain Allah, ada memang yang dapat gitu. Tapi jangan jadikan itu sebagai dalil mereka bisa memberikan sesuatu kepada kita. Hati-hati. Ya, berarti apa? Justru ketika diberi apa yang kita minta, saat kita minta kepada yang lain, berarti apa? Ya, kemungkinan sesat kita sudah besar gitu. Artinya apa? Kita sedang misalnya tadi dikatakan istidraj, ya, ketika maksiat tapi malah dapat kesenangan gitu ya. Artinya apa? Allah biarin kita dalam keadaan maksiat, ya. Tapi kalau kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diberi, itu wajib kita yakini yang memberikan adalah Allah. Tapi kalau kita minta kepada selain Allah dan dapat gitu, maka ketahuilah itu kita sedang berada di dalam kesesatan. Jangan pula cerita gitu kepada yang lain, Pak. Saya waktu ke kuburan sana, semua yang saya minta dipenuhi. Ya, yang tadinya nggak punya anak langsung punya anak gitu. Yang tadinya nggak diterima pekerjaan langsung diterima. Ya, yang tadinya susah untuk mempengaruhi manusia jadi gampang gitu. Kamu ke sana ya. Kita malah apa, Pak? Malah menjadi promotor, ya, orang yang mempromosikan. Dan yang terjadi kan begitu, Pak, ya. Yang terjadi begitu. Jadi ketika dia meminta kepada selain Allah dan berhasil, biasanya dia mengajarkan orang lain biar orang lain pun meminta, ya, hal yang sama, ya, ngajak sukses bareng lah begitu. Ya, itu sukses bareng atau rugi bareng, Pak? Sesat bareng namanya, ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang apa, Pak? Yang memperingatkan mereka sehingga kita menjadi orang sukses bareng, bukan menjadi orang sesat
sesat bareng ya. Nah, kemudian wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir, kata Allah ya. Pada hari kiamat kata Allah taala, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu selain yang diberikan oleh yang Maha mengetahui. Jadi ketahuilah Bapak Ibu dirahmati Allah, siapapun hari ini yang mengajak kita kepada kesyirikan itu, mereka nanti di hari kiamat akan berlepas diri dari kita. Jadi jangan pernah mengatakan nggak apa-apa deh, kan dia alim ya, dia nanti yang mempertanggungjawabkan. Kita sudah jatuh ke dalam kesyirikan, biarin aja, kan dia yang ngajak ya. Hati-hati Pak. Di sini kata Allah taala, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, mereka semua mengingkari Pak, mengingkari. Jadi jangan pula ketika kita diajak oleh tokoh untuk meyakini bolehnya menyembah kubur, meminta kepada kubur, kita katakan apa? Enggak apa-apa, nanti tanggung jawab tokoh tersebut. Mereka nanti di hari kiamat apa Pak? Yakfuruna bisyirkikum, mereka mengingkari Pak. Akhirnya kita tinggal sendiri dong. Oh, rugi dong aku ikut engkau. Toh engkau tidak mau bertanggung jawab ya. Dan syaitan pun memang begitu. Ya, secara umum syaitan yang mengajak kita kepada kesesatan, mereka semua nanti mengingkari perbuatan mereka. Mereka berlepas diri. Ibarat bahasa kita apa? Siapa suruh ikut, gitu kan? Rugi nggak Pak? Rugi. Taib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang kita sebut di awal tadi, ya, penulis setelah membacakan adab tentang Allah Ta'ala, adab kepada Allah Ta'ala dan Rasul, maka di akhir setiap adab itu disebutkan apa? Disebutkan buah dari memiliki adab tersebut. Maka ketika kita memiliki adab kepada Allah Ta'ala, yaitu menunjukkan ibadah kita hanya kepada Allah, maka akan menghasilkan buah yang pertama apa? Yang pertama adalah keikhlasan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang menunjukkan ibadahnya hanya kepada Allah, sujud, ruku, pengorbanan hanya kepada Allah Ta'ala, maka akan menghasilkan apa Pak? Keikhlasan di dalam setiap amalnya. Dan yang kedua apa Pak? Yang kedua adalah menghasilkan jauh dari sifat riya. Jadi orang-orang yang hanya menunjukkan ibadahnya, ya, semua ritual ibadahnya, sujud, ruku, ya, berdoa, ya, dan kemudian berkurban, ya, hanya kepada Allah Ta'ala, akan menghasilkan apa? Ya, sifat jauh dari perbuatan riya, ya, jauh dari sifat riya. Dan kita semua tentu sudah tahu ya apa itu riya. Ya, riya itu adalah orang-orang yang kalau melakukan sesuatu ingin menunjukkan kepada manusia. Dan yang ketiga apa Pak? Yang ketiga adalah orang-orang yang menunjukkan ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala akan menghasilkan sikap apa? Sikap memerangi segala bentuk syirik, ya. Jadi akan melahirkan sikap memerangi segala bentuk syirik dan riya, ya. Karena seorang mukmin melihat bahwasanya dia harus memerangi segala bentuk kesyirikan, kebohongan dan khurafat dengan seluruh kemampuan yang dia miliki, ya. Selain itu menjelaskan kepada manusia tentang kesesatan dan kebatilannya serta melawannya baik dengan lisan, tangan maupun harta, hingga tidak ada lagi fitnah dan agama seluruhnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, luar biasa ya, ketika kita memiliki adab yang pertama, yaitu menunjukkan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala, maka akan melahirkan kepada kita apa? Yang pertama adalah sikap, ya, menjadi orang-orang yang hanya tulus kepada Allah, yaitu orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Jadi keikhlasan itu benar-benar ada pada kita. Kalau ada orang-orang hari ini yang susah menjadi orang yang ikhlas, berarti apa? Caranya gampang Pak. Caranya gampang. Mulai sekarang jadikan setiap ibadah kita, setiap sujud kita, setiap ruku kita, setiap doa-doa kita, karena doa juga ibadah kan? Ad-doa wal ibadah. Dan juga pengorbanan kita, ya, semua perbuatan baik yang termasuk ibadah, termasuk apa yang saya sampaikan hari ini, Ustadz ceramah, bapak-bapak dengar, ya, jadikan, tujukan hanya untuk Allah Ta'ala, maka akan melahirkan keikhlasan dan akan melahirkan jauh dari sifat riya
dan akan melahirkan sikap ya pada diri kita senantiasa memerangi segala bentuk kesyirikan dan juga riya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.